Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Silvi dari jurusan Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari jaringan komputer. Ini adalah tugasnya. Ini ada langkah-langkahnya di sini. Jadi saya sudah membuka CMD-nya. Kita langsung bisa mulai dari CD. Jadi CD ini adalah perintah untuk pindah-pindah direktori. Jadi kita bisa pindah ke, ini kan saya ada user, bisa pindah ke direktori lain gitu. Terus selanjutnya ada CLS. CLS ini singkatan dari clear screen. Jadi kita gunakannya untuk membersihkan perintah-perintah yang sebelumnya sudah ada tuh di atasnya. Misalkan mau dihapus, kita pakai perintah ini. Selanjutnya ada CLS. Jadi kita gunakan perintah ini untuk menampilkan file bantuan untuk perintah clear screen yang tadi. Jadi perintah itu ngasih tahu kita kalau layarnya udah bersih gitu. Terus kalau ini kan ada penjelasannya gitu. Yang selanjutnya ada dir. Oke, perintah ini menunjukkan kita nih bantuan untuk kita cara-cara atau ini pindah direktori gitu ya, menampilkan sebelah sini. Kita press continue. Oke, terus kita bersihin dulu aja kali ya. Oke, selanjutnya ada IP config. Jadi IP config ini bisa digunakan untuk kita melihat informasi IP address, gateway atau hostname gitu dari network adapter yang kita pakai di komputer ini. Oke, selanjutnya ada IP config. IP config garis miring all. Oke, jadi IP config yang ditambah al ini perintahnya untuk memberikan informasi sama kayak yang di atas tadi ya, cuma ini tuh perintah default. Dia tuh ngasih tambahan gitu, ada pengaturan DNS-nya, MAC address-nya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang lebih lengkap kali ya. Oke, kita lanjut ke IP config selanjutnya. Yang ini ya. Oke. Oh, ini. Yang ini. Oke. Jadi IP config yang garis miring tanda tanya ini perintahnya untuk menampilkan bantuan, semua bantuan yang terkait dengan perintah IP config tersebut. Jadi mungkin bisa dibilang sebagai kamus yang memberikan panduan. Jadi panduan-panduan yang ada tuh di sini gitu. Kita lihat sini ada beberapa contohnya ya yang diberikan oleh si IP config ini. Oke, kita lanjut ke IP config release nih. Ada tadi ya di sini nih release. IP config release. Oke, IP config release ini
kita gunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address. Jadi perintah yang dijalankan sebelumnya itu akan menjadi kosong lagi. Gitu. Oke, selanjutnya IP config rename. IP config rename. Oke, jadi IP config rename ini salah, i-nya harusnya kecil ya. Coba kita coba lagi deh. Coba kita tambahin lagi aja deh. Kita coba lagi yang tadi IP config rename. Salah dong ini. Oke, sorry. Lanjut tadi sampai mana ya? Sampai ini ya, IP config rename. Kita coba. Oh, sama aja ternyata. Jadi sama aja ya, mau i-nya kecil atau besar, saya kira akan ngaruh. Jadi perintah ini digunakan untuk menetapkan, jadi kita menetapkan IP baru gitu pada semua adapter jaringan. Jadi koneksinya tuh ngambil nama secara spesifik gitu ya, yang berjalan di klien ini dengan dikonfigurasi dengan DHCP. Tapi karena ini nggak ada yang connect gitu ya, nggak pakai Ethernet, jadi nggak bisa. Kita timpa aja deh. Oke, habis itu kita IP config display. IP config display DNS. Oke, jadi sorry, kita pakai ini untuk menampilkan domain name system, jadi DNS-nya dan localhost-nya kita bisa lihat dari perintah ini. Oke, lanjut, ada IP config flush DNS. Oke, sukses. Jadi ini perintahnya untuk mengosongkan atau mereset DNS. Jadi misalkan ada cache yang balak gitu ya, itu dikosongkan gitu. Lanjut, IP config register DNS. Oke, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi
Ini kita mendaftarkan komputer kita nih kepada DNS terdekat. Nah, ini kalau ini request operasi ya kayaknya emang yang terdekat tuh DNS-nya. Oke, lanjut. Kita coba tes ping. Sini ada ping. Kita coba tes ping ya. Oke, kita coba tes ping yang ini. Kalau ping itu P-nya harus gede nggak ya? Coba. Sama aja deh. Jadi perintah ping ini kita gunakan untuk menampilkan berkas bantuan. Untuk perintah ping ada lagi sih selain yang ini tuh, berarti ping kalau yang kita lihat yang di panduan sih ada ya yang pingnya pakai slash terus tanda tanya. Nah ini, nah yang ini. Jadi sama aja ya. Oke, lanjut ke net. Oke, netstat. Oke, nah ini udah muncul. Jadi perintah ini tuh kita gunakan untuk menampilkan informasi statistik. Jadi dari koneksi jaringan ini ya, yang di komputer yang kita pakai. Hmm, jadi ini. Oke, kita lanjut ke tracer. Tracer, tracer itu keluarnya kan seperti ini ya. Tadi, oh iya, terus ini tracer. Oke, jadi ini kita lihat di sini dia kayak menjelaskan gitu ya. Ini tuh apa seperti yang lain kayak panduan gitu. Oke, kita lanjut. Kalau gitu ada pet ping ya ping ada pet ping hampir sama ya. Jadi kalau pet ping ini kita gunakan untuk mengukur network latensi dan network lossnya. Jadi kita bisa ngitung nih caranya gimana ya, ini ada penjelasannya. Jadi kalau yang mana nih, yang N ini. Oke, kita lanjut ke NS lookup. NS lookup. Oke, apa muncul lagi kah? Udah nggak muncul lagi. Oke, jadi NS lookup ini adalah tool yang kita gunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS. Jadi ada nama DNS, alamat IP yang dapat kita diagnosis gitu ya di server DNS ini. Kita ada default server. Oke, habis itu kita lanjut yang net.
Oke, kalau perintah net SH ini kita bisa gunakan untuk mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Jadi kalau misalkan mengubah komputer yang lagi berjalan ini kita bisa pakai perintah ini. Jadi kita bisa mengonfigurasi pengaturan jaringan kita kayak IP address-nya, gateway-nya, DNS-nya, firewall-nya. Tuh. Oke, kita lanjut ke root. Oke. Oh, cuma ini kita nggak bisa ya, nggak bisa ketemu ininya, jadi hasilnya beda. Tapi kalau root ini fungsinya itu untuk menambah atau membuang perintah routing table dalam sebuah host. Jadi perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Jadi routernya digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway-nya. Tapi karena ini gak bisa, jadi ya udah kita lanjut ke net. Tetap ya begini. Kalau misalkan harusnya sih kalau net ini tuh kita bisa melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai dan berhenti. Jadi masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Tapi ini enggak bisa ya. Oke. Jadi ini adalah perintah-perintahnya. Kalau saya sendiri itu sering menggunakan perintah ping ya. Biasanya saya tuh pakai perintah ping untuk mengecek jaringan. Jadi misalkan kalau saya pakai Ethernet itu kan saya cek kalau misalkan pingnya itu jalan, berarti Ethernet yang saya pakai tuh ada jaringan internetnya gitu. Misalkan coba uh, misalkan nih saya akan tes ya, misalkan ping kita pakai DNS Google 8.8.8. Nah, karena saya terhubung dengan DNS tersebut, pingnya jalan gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila masih banyak kekurangannya, saya akan belajar lagi pasti. Jadi mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.